Sesaat lagi kita ikuti kuliah 7 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sahabat salsabila yang dimuliakan Allah, perbuatan baik dan perbuatan buruk adalah dua mata uang yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai umat manusia. Ada kalanya buruk, ada kalanya baik, atau dua-duanya ada pada diri seseorang, kadang baik, kadang buruk. Juga sebaliknya, ada yang didominasi oleh kepemilikan sifat orang lain. Ada seseorang yang selalu buruk dan ada seseorang yang selalu baik. Nah, keduanya ini adalah sifat yang terjadi kepada diri manusia. Oleh karena itu, Islam menganjurkan agar kita berbuat baik kepada orang yang memperlakukan kita buruk. Karena itu semua adalah bagian dari skenario Allah. Tidak mungkin seseorang yang hidup dengan kebaikan, tidak mungkin kehidupan seseorang selalu baik tanpa ada keburukan di sekitarnya. Oleh karena itu, perbuatan baik pasti di sekitarnya ada perbuatan-perbuatan buruk yang memang Allah ciptakan itu. Tidak mungkin satu kebaikan tanpa didampingi dengan keburukan. Karena seseorang tidak akan merasakan kebaikan tanpa ada keburukan. Kenapa kita bisa menjadi baik? Karena ada pembanding, yaitu keburukan. Kalau nggak ada pembanding, kita tidak akan pernah merasa bahwa pekerjaan kita baik. Pekerjaan menjadi baik karena ada pembanding. Sama halnya seperti madrasah. Madrasah itu adalah pekerjaan baik, di dalamnya baik. Dan sadarilah bahwa di sekitar madrasah banyak orang-orang yang berbuat buruk, yang tidak suka dengan madrasah. Walaupun hanya sedikit orangnya, tapi yang pasti dia tidak suka madrasah. Mengapa? Agar orang-orang yang baik itu banyak bermunajat kepada Allah, banyak berzikir kepada Allah. Oleh karena itu dalam Islam dianjurkan untuk memperlakukan keburukan dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yusuf ayat 92, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tathriba 'alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Surat Yusuf. Allah berfirman, pada hari ini tak ada cercaan terhadapmu. Mudah-mudahan Allah mengampuni kamu. Yang pasti cercaan itu ada. Yang pasti penghinaan itu ada. Yang pasti adalah keburukan itu ada. Ketika ada orang berbuat baik, pasti di sekitarnya ada keburukan. Agar kita selalu berzikir kepada Allah. Kalau tidak pernah ada keburukan, kita tidak akan pernah sambat. Kita tidak akan pernah memohon kepada Allah. Oleh karena itu kita dianjurkan untuk selalu berzikir kepada Allah, memohon ampun kepada Allah, memohon kekuatan kepada Allah. Karena Sayyidina Ali memerintahkan wala yu'minhum mim makrihi. Itu kata-kata Sayyidina Ali yang sangat terkenal. Jangan merasa aman dengan ujian Allah, karena Allah selalu menguji. Dalam keadaan tenang itu Allah kasih ujian, yaitu ujian ketenangan. Dalam keadaan kesulitan Allah kasih ujian, ujian kesulitan. Tenang saja, jangan merasa aman. Karena ketenangan kadang-kadang ketenangan akan melahirkan sifat-sifat yang jelek, yaitu riya, ujub, sum'ah, takabur. Karena dalam posisi tenang.
Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk. Itu pasti. Pernah terjadi dari ayat ini diturunkan ketika Sayyidah Aisyah dituduh berzina. Kemudian rombongan yang menuduh berzina itu termasuk keluarganya Sayyidina Abu Bakar. Kemudian Sayyidina Abu Bakar bersumpah bahwa dirinya tidak akan berinfak kepada saudaranya yang bernama Mastoh. Siapa Mastoh itu? Saudaranya Sayyidina Abu Bakar yang ikut-ikutan menuduh Sayyidah Aisyah berbuat zina. Yang sempat semua sahabat itu tidak simpati dengan Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah. Pada satu ketika ada seorang berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya memiliki kerabat yang kepada mereka saya bersilaturahim, tapi mereka memutuskan saya. Saya berbuat baik, apakah saya berbuat baik kepada mereka? Tapi mereka berbuat buruk kepada saya. Saya bersikap santun terhadap mereka, tapi mereka jahil kepada saya." Rasulullah menjawab, "Apabila engkau benar seperti apa yang engkau katakan, maka engkau seakan sedang membungkam mulut mereka dengan pasir panas, dan engkau senantiasa bersama penopang dari Allah selama engkau seperti itu." Sahabat salsabilah yang dimuliakan Allah, tidak ada satupun kalimat yang diperintahkan dalam Islam untuk memperlakukan keburukan dibalas dengan keburukan. Karena keburukan dibalas dengan kejahatan itu adalah bagian dari pertolongan Allah. Dan Allah pasti menolong orang-orang yang membalas keburukan dengan kebaikan, insya Allah. Dan ini janji Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian telah kita ikuti kuliah 7 menit